yaitu yang saya sebut cara menyetel waktu pengapian. Waktu pengapian mula dari mobil ini, atau cara mengetahui waktu pengapian dari mobil kita itu berapa derajat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah sebulan lebih saya ada di Tangerang meninggalkan si Kijang ini sudah ada di Malang kembali. Kemarin waktu saya dijemput pakai mobil ini, sepertinya stasionernya kayaknya naik turun. Ini sore hari ya teman-teman, ininya sudah lama saya nyalakan mulai kemarin pagi ya. Coba kita start, kita pasang dulu ini rotornya. Safety saya cuma pakai rotor teman-teman, jadi kalau malam karena ini tidak punya garasi di pinggir jalan ya saya cabut rotornya. Jadi untuk yang mau mencuri mobil Kijang bawa rotor. Ini kita buka ini rahasianya. Oke, seperti apa nanti kita analisa. Kalau pada mobil karburator kemungkinan besar permasalahannya ya di spuyer stasioner yang buntu atau setengah buntu, atau ada kebocoran angin palsu ya, namanya selang-selang kan, selama pemakaian bisa kendor, bisa retak. Oke, kita tes saja. Wah, ini kok pengapiannya kayaknya terlalu maju nih. Oke, sebentar, takutnya ada yang salah ini. Nah, ini kemungkinan ya spuyer stasioner setengah buntu, perlu injakan pedal gas. Jadi ini sudah saya modif teman-teman, memakai spuyer yang sedikit lebih besar ya, tujuannya biar nggak lama-lama saat pagi itu ginjal. Kita injak satu kali aja. Oh ya, berarti masih terlalu kecil ini. Terlalu maju ini, pengapiannya terlalu maju di saya. Kemudian dirubah itu sama anak saya, atau ya bisa saja berubah. Namanya ini platina ya, kerenggangannya bisa berubah, akhirnya juga merubah waktu pengapian. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kenapa platina itu berubah ya, berubahnya itu kerenggangannya berubah, artinya waktu pengapiannya bisa menjadi maju atau mundur, gitu aja. Kerenggangan itu hubungannya dengan waktu pengapian, jadi maju atau mundur. Kemarin saat panas teman-teman, jadi habis ngantar saya, stasionernya itu naik turun. Nah itu nanti juga belum selesai, belum ketemu permasalahan yang starter panjang saat panas. Tapi kemarin saya terinspirasi nonton channelnya Pak Misbah itu yang karburator, kemungkinan takutnya itu ada yang melengkung di karburator saya. Jadi basahnya itu di area primer ketika mesin panas dan dimatikan sekitar 10 menit atau 20 menit, nanti start itu panjang karena di area primer itu basah. Jadi untuk memudahkan start kita injak pedal gas lebih dalam, artinya menambah celah udara, menambah udara supaya campuran yang terlalu kaya tadi menjadi normal. Kok ini sudah normal lagi nih. Kita cek setelan angin. Kayaknya tadi terlalu membuka ini.
gas penuh terus dilepas ada jegeguk gitu, kemungkinan ini kurang membuka setelah angin, karena saat ditutup gas itu terjadi kevakuman yang sangat tinggi di area stasioner, jadi kurang asupan. Tapi ini masih tertolong karena sistem emisi masih bekerja. Saat habis gas kontan tadi, gas besar terus ditutup, itu limit akan menutup sebentar aja. Oke, coba nanti kita tes berapa waktu pengapiannya. Kita tes di sini aja, tidak pakai timing LED atau timing LED juga bisa. Kita tes dalam kondisi mati, kita putar puli, nanti ketemunya di berapa waktu pengapiannya. Jadi saat start berat tadi belum tentu karena pengapian terlalu maju. Bisa jadi ini tidak terpakai ya, tegangan baterai agak ngedrop, atau ini biasanya terminal baterai itu kendor. Jadi start awal kelihatannya berat itu belum tentu karena pengapiannya yang terlalu maju. Bisa jadi yaitu tegangan sudah turun, sedikit turun dari aki ini karena aki dalam kondisi lama tidak terpakai. Tapi setelah dinyalakan tadi sudah terisi sudah ada pengisian, sama ya di start bagus. Tapi nanti kita ingin tunjukkan pada teman-teman apakah waktu pengapiannya ini berubah. Nanti saya topkan aja di top 1, nanti kita geser pulinya, nanti terjadi pemantik di berapa derajat. Kita tunjukkan sebentar sudah jalan berapa menit tadi. Startnya juga mudah, kan? Beda dengan start tadi. Jadi kemarin kemungkinan ketika RPM ngayun itu ada setengah buntu di spuyer stasioner, atau ada udara palsu. Bisa jadi skep sekunder, habis dipakai anak saya kan seringnya ngebut-ngebut, skep sekunder itu tidak menutup dengan rapat. Jadi kita tes dulu waktu pengapiannya berapa derajat. Saya buka tutup dari Delco supaya tahu bahwa ini adalah top 1. Ini coakan di puli ada di titik 0, kemudian rotor dari Delco mengarah ke busi nomor 2, kabel dari Delco saya cabut, saya dekatkan dengan bodi. Artinya ini sekarang karena posisi 0 ya, pasti platina sudah membuka, sudah terjadi pengapian, karena pengapian itu kan sebelum titik 0. Jadi kalau kita taruh di coakan ini dan top 1 ini artinya terjadi pengapian di silinder nomor 1. Sudah terjadi karena ini kita taruh di coakan di 0. Karena pengapiannya itu ada di sebelum 0, 5 derajat kalau patokannya. Untuk mengetesnya, karena ini posisi sedang terbuka platina, maka puli kita putar ke kiri supaya platina menutup, baru nanti kita putar balik ke kanan. Nah, nanti waktu terjadi pemantik atau terjadi api di kabel busi ini, di kabel dari coil, itu kita lihat di berapa derajat coakan tadi sejajar dengan berapa derajat. Itu yang disebut kita mencari waktu pengapian. Oke, tapi hati-hati ya teman-teman, ini yang paling sering saya lakukan karena pikun. Kunci 19 jangan sampai lupa untuk diambil lagi. Ini cukup on saja. Mana kuncinya? Ini saking hati-hatinya teman-teman, saya sering lupa. Ini starter mencolot nanti kunci lagi. On saja ya. Ini juga nggak boleh lama-lama teman-teman, karena koil bisa panas ngetes seperti ini. Oke, kita geser, putar puli ke kiri ya, taruh di 20 atau berapa itu, dari 0 kita putar ke kiri. Supaya yakin benar-benar nutup ya, sekitar 20 atau lebih gitu ya, coakan itu ditaruh di 20 dan kita putar balik ke arah kanan. Oke, kita lihat di sini dulu. Kita mundurkan lagi, putar ke kiri.
Baru kita lihat di coakan itu di berapa derajat. Itu artinya kita sedang menyetel waktu pengapian mula ya, tanpa bantuan vakum, yaitu setelan standar ya di 5 plus minus 2 derajat. Oke, saya lihatnya nggak kelihatan nih, ketutup puli. Saya sampaikan saja berapa derajat. Ya benar teman-teman, seperti saya sampaikan, sepertinya tadi pengapian terlalu maju. Jadi ketika ada bunga api tadi, ternyata di coakan ini menunjuk di sejajar dengan tanda 10 derajat. Jadi ini terlalu maju sekitar 3 derajat kalau kita pakai patokan tertinggi 5 plus minus 2. Jadi kan ringnya itu berarti dari 3 sampai 7. Ini juga tidak buat patokan teman-teman. Jadi dimana cari di enaknya. Jadi tidak harus memakai patokan. Ini hanya sekedar saya tunjukkan cara mencari berapakah waktu pengapian dari mobil kita, itu aja. Tapi kalau dari start tadi sudah kelihatan bahwa itu terlalu maju, apalagi sudah ada vakum adventure. Jadi start tadi sudah menggunakan vakum. Oke, jadi ini bisa saya turunkan menjadi 5 gitu aja, standar. Jadi kita putar itu sudah terjadi pengapian ya. Ini saya mundurkan lagi ke 20. Lebih, itu mungkin lebih dari 20, biar lebih menutup platinanya. Baru diputar balik ke arah kanan, separator ini ke arah kanan. Nah, ini sebenarnya udah terlambat ya, sudah tag ini sudah lewat, ini coakan di bawah ini. Nah, ini di bawah itu sudah sebenarnya lebih ya. Tapi ini buat ancar-ancar aja, bahwa terlihat di sana itu saat pengapiannya adalah 10 derajat. Artinya ini terlalu maju. Yang membuat start tadi ngek-ngek, dan juga karena akinya habis lama dalam kondisi tidak dicas, tidak dipakai. Oke, ini bisa kita turunkan waktu pengapiannya. Kalau saya pakai ini aja yang mudah, karena ini hanya sedikit. Saya turunkan memakai oktan selektor. Setahu saya oktan selektor ini kalau diputar full ya, dari tanda ini, karena tandanya ada 2, tanda red A ini dan R ini ada 2, jadi di 2 sisi atas bawah. Makanya bila tanda ini ketemu tanda lagi, berarti itu setengah putaran. Setahu saya setengah putarannya itu 1,5 derajat. Jadi kalau tanda ini kita tambah tipek itu diputar 360 derajat, perubahannya adalah 3 derajat. Ini cukup saya putar ke kiri 1 putaran penuh supaya ada di sekitar 7 derajat pengapiannya. Kita mundurkan, ini putar ke kiri setengah putaran, itu ketemu tanda lagi kan, tambah lagi setengah putaran. Oke, kita cek lagi, kita mundurkan biar nutup, dan kita putar lagi ke kanan. Nah, kita lihat apakah benar di sana sekarang 7. Pastinya sudah mundur. Oke teman-teman, itu sudah benar, coakan sekitar di 7 derajat ini ya, sudah mundur dari tadi yang 10 derajat. Itu yang saya sebut cara menyetel waktu pengapian mula dari mobil ini, atau cara mengetahui waktu pengapian dari mobil kita itu berapa derajat. Karena banyak yang bertanya kemarin, Pak saya ganti, bentar ini harus segera dimatikan ya, karena ini panas teman-teman, koilnya lagi posisi sedang tertutup platinanya. Oke, video ini untuk menjawab pertanyaan itu teman-teman. Pak saya udah ganti platina, sudah ganti vakum, atau bahkan ganti delco. Intinya Anda mengganti semua komponen tadi itu, Anda telah merubah waktu pengapian. Jadi kalau sebelumnya enak terus Anda ganti, itu
jadi nggak enak, ya memang harus disetel gitu loh, karena celahnya bisa jadi berubah, celah platinanya, dudukan dari delconya berubah. Jadi kalau teman-teman tidak yakin ya, kalau mau mengganti tidak bisa membalikan seperti kalau sebelumnya enak, gampangnya begitu. Kalau sebelumnya mobilnya itu enak, dicari dulu seperti ini teman-teman, waktu pengapiannya. Waktu pengapiannya yang mobil ini sebelumnya enak gitu masalahnya. Ya dicari seperti itu, waktu pengapiannya tadi ketemu katalah enak di 10, ya nggak apa-apa itu 10. Atau ini tadi kelihatan status berat, ya saya kembalikan ke standarnya 7 gitu. Intinya kalau sebelumnya mobil itu enak, ya Anda harus pakai patokan itu tadi, waktu pengapiannya. Jadi Anda ganti platina, ganti vakum, atau melepas delco, itu merubah waktu pengapian. Jadi tidak bisa setelah Anda mengganti, celahnya setel sama pun ya, katakanlah celahnya saya samakan dengan yang lama, pasti bisa bergeser. Dudukan ini kita tandai masih bisa bergeser. Ya apa? Ya kita cari lagi waktu pengapiannya dengan metode tadi. Setelah ganti platina, setelah melepas delco, kita kembalikan ke settingan yang enak tadi, gampangnya begitu teman-teman. Oke, kita tes. Nah ini pastikan diambil kunci dari puli tadi, kunci 19 itu sering saya terlupa, sangat berbahaya, bisa terlempar, bahkan kalau nyantol bisa jadi membuat puli itu kendor. Oke, kita pasang lagi kabel businya. Oke, kabel busi sudah terpasang, untuk delco sudah terpasang. Saya cuma menyampaikan lagi bahwa untuk merubah yang kecil ya teman-teman, menggeser yang kecil itu bisa dengan oktan selektor tadi, tapi juga Anda bisa memakai ini tadi, dikendorin. Nah ini cari ketika ditaruh mau menyeting ya, setelah tahu bahwa yang pertama tadi enaknya mobil tadi di mana, ya di set di mana, di 10 mau 7, baru dicari dengan arah rotor sel piston nomor 2, artinya sedang posisi pengapian silinder nomor 1, dicari terjadi pengapiannya, disesuaikan biar kembali seperti settingan awalnya yang enak. Jadi video ini ada 2, yang pertama menunjukkan berapakah waktu pengapian dari mobil Anda, yang kedua ya cara mengatur waktu atau saat pengapian. Nanti bisa Anda rubah bila tidak enak, yaitu setelah mesin jalan dipakai, digas spontan ngelidik, ya berarti terlalu maju, atau tarikannya berat, berarti kurang maju, pengapiannya terlalu mundur. Dengan ini teman-teman menggeser delco bisa, kalau pengen bagus ya standar pabriknya itu menggeser posisi delco. Sebenarnya tidak boleh ya memutar oktan selektor, tapi ini menurut saya tidak ada masalah sepanjang yang kita butuhkan sedikit. Patokannya tadi itu sudah saya hafalkan ya, setiap satu putaran penuh oktan selektor itu perubahannya 3 derajat. Jadi kalau diputar ke kiri satu putaran penuh mengurangi 3 derajat, diputar ke kanan satu putaran penuh, waktu pengapiannya maju menjadi ditambahi 3 derajat itu. Oke, kita start lagi. Kita pastikan kuncinya 19 sudah diambil. Nah ini harus saya pastikan ada. Terus Anda punya kunci 2, bahaya. Start yang getar itu bisa jadi karena setelan dari celah klep yang terlalu rapat, itu umum terjadi teman-teman. Karena apa ya, bengkel itu maunya mobil kita tuh halus, biasanya di setel ya tidak standar, yaitu saya maklumi karena penyetelan klep itu juga berdasarkan kondisi mesin, berdasarkan dari keausan noken. Jadi bengkel yang ahli ya tidak ada masalah, tapi intinya kalau terlalu rapat yaitu getar, tapi nanti setelah panas mesin enak. Itu saya hanya menyebutkan bahwa itu adalah salah satu ciri setelan klep yang terlalu rapat dan juga spuyer stasioner yang terlalu kecil. Sebenarnya itu normal teman-teman, tidak ada masalah. Jadi kalau yang cekjreng seperti punya saya tadi ya sebenarnya nggak benar, memang sengaja pas spuyer stasioner saya sedikit saya besarkan. Kenapa? Nanti ada videonya sendiri kenapa keuntungan spuyer
stasioner besar, agak besar ya, bukan besar ekstrim gitu, sedikit di atas standarnya. Kalau standarnya yang memakai model vakum ini memang lebih kecil mana. Yang agak besar itu yang model karbu bandul, dan seharusnya mobil saya ini karbunya karbu yang model bandul. Saya yakin ini sudah dimodifikasi. Jadi yang masih memakai manifold 41 itu cocoknya menurut saya ya memakai yang model bandul. Yang model vakum ini cocok untuk yang Kijang Super G ya, yang memakai manifold 421. Itu spuyer dari karburatornya untuk spuyer stasioner lebih kecil. Sedangkan spuyer stasioner yang model bandul itu lebih besar, sedikit lebih besar. Itu kayaknya cocok dengan karakter manifold 41 yang tenaga bawahnya kurang. Jadi ini kalau memakai spuyer kecil, bawahnya nggak enak teman-teman. Nanti kita jelaskan video sendiri keuntungan memakai spuyer stasioner besar atau kecil. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.